Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang reasoning. Kemarin kita baru belajar mengenai penggunaan dari predikat logik. Kemarin belum selesai, jadi kita kemarin hanya baru sampai penggunaan cara bagaimana mengubah sebuah bahasa sehari-hari kita translate menjadi sebuah ekspresi yang atau formula dari predikat logiknya, ya. Kita lanjut aja, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya dari masih di predikat logik, yaitu ada rules of inference. Aturan inferensi untuk propositional logic ini dapat diartikan sebagai proses menurunkan kalimat baru dari kalimat-kalimat yang sudah ada menggunakan aturan-aturan inferensi atau inference rules. Aturan inferensi ini merupakan template untuk menghasilkan argumen yang valid, di mana aturan inferensi diterapkan untuk menghasilkan bukti dalam kecerdasan buatan. Dan bukti tersebut merupakan urutan kesimpulan yang mengarah ke tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam aturan inferensi ini, implikasi di antara semua penghubung memainkan peran penting. Jadi, ada beberapa istilah di dalam aturan inferensi. Salah satunya yang pertama itu adalah implikasi. Implikasi itu merupakan salah satu penghubung logikal yang dapat direpresentasikan dengan P implies Q atau P implikasi Q dan merupakan boolean ekspresi. Ada converse, itu kebalikan dari implikasi, yang berarti sisi sebelah kanan dari proposisi menuju ke sisi sebelah kiri, begitu juga dari yang sisi sebelah kiri menuju ke sisi sebelah kanan. Kalau misalkan yang implikasi, contohnya P implies Q, kemungkinan yang converse itu menjadi Q implies P. Jadi kebalikannya kalau misalkan untuk converse itu. Nah, ada kontrapositif. Kontrapositif itu adalah negasi yang berlawanan, di mana semua dari variabelnya itu memiliki negasi, ya, karena kontrapositif artinya semuanya menjadi negatif, ya. Jadi seperti negasi Q implies atau implikasi negasi P, karena tidak ada yang positif, artinya di kontrapositif tadi. Lalu ada inverse. Nah, inverse ini adalah negasi dari implikasi, di mana dapat direpresentasikan kalau tadi ya kontrapositif itu adalah negatifnya dari converse, sedangkan untuk inverse itu adalah negasinya atau negatifnya dari implikasi. Nah, contohnya untuk yang inverse ini dia menjadi negasi P implikasi negasi Q, ya. Jadi ini sama, jadi inverse ini dengan implikasi, converse dengan kontrapositif. Nah, dari aturan sebelumnya itu terdapat beberapa statement kalau misalkan kita turunkan menjadi sebuah tabel kebenaran, itu sifatnya bakal ekuivalen, ya. Kita lihat saja. Misalkan di sini ada P dan Q. Kalau P implies Q, itu sebenarnya nanti bakal ekuivalen dengan negasi Q implies negasi P atau dengan kontrapositif tadi, ya. Karena di sini nilainya sama dengan kontrapositif. Sedangkan yang converse dia ekuivalennya dengan inverse yang ini. Ya, ini sama. Jadi yang implikasi itu ekuivalen dengan kontrapositif, dan yang converse itu ekuivalen dengan inverse, ya. Ini yang implikasi, ini converse, ini kontrapositif, dan yang sebelah sini ini adalah yang sebelah paling kanan itu adalah inverse, ya. Jadi ekuivalennya, ya. Di sini juga disebutkan, dapat dibuktikan bahwa kontrapositif itu ekuivalen dengan implikasi ekuivalen dengan kontrapositif, dan converse ekuivalen dengan inverse, ya. Ini sama. Nah, ada beberapa aturan yang mungkin bakal sering kita pakai di dalam
proposition logic ini, jadi ada beberapa tipe aturan atau aturan inferensi. Yang pertama itu kemungkinan yang paling bakal banyak digunakan itu adalah modus ponens atau implication elimination. Ya, di sini ada alpha implikasi B, A, maka dia akan menjadi beta. Ya, ini nanti dia akan dijelaskan mengenai cara penggunaannya. Di sini ada n elimination, ada n introduction. N elimination ini semuanya dengan menggunakan n ya. Nanti hasilnya akan menghasilkan kalimat yang baru. Dan n introduction pun dia dari kalimat yang baru itu jadi ada penambahan penghubung konektif dengan n ya. Lalu setelah ada n introduction nanti ada or introduction. Jadi dari suatu kalimat dia ditambahkan menggunakan penghubung or atau disjungsi. Lalu ada double negation elimination. Jadi kalau ada double negasi ini ya sama dengan A sebenarnya. Jadi kalau misalkan alpha memiliki double negasi itu sama dengan alpha biasa saja. Ya, ada unit resolution dan resolution. Ya, saya akan coba jelaskan satu persatu dari yang modus ponens dulu. Nah, ini untuk yang modus ponens. Jadi kan tadi ada A implikasi B, alpha implikasi beta, alpha strip di bawahnya itu adalah beta ya. Sebenarnya dapat dibaca jika terdapat kalimat alpha dan beta, alpha implikasi beta, dan ada kalimat lain yaitu ada alpha-nya, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yaitu beta ya. Jadi yang paling kanan itu adalah kalimat barunya ya. Ini menjadi beta. Contohnya misalkan ada statement A, ada statement 1 lah. Statement 1 ini seperti implikasi, yaitu alpha implikasi B, yaitu if I am sleepy then I go to bed. Berarti kan di sini if I am itu implikasi, then ini then ya, then I go to bed. Nah, kalimat keduanya itu adalah bagian dari A, berarti I am sleepy. Ini. Sebentar. Ini bagian yang P, ini P, then I go to bed, ini then I go to bed, ini adalah key-nya, maka P implikasi key. Nah, karena di sini modus ponens itu adalah ketika alpha implikasi beta ketemu dengan alpha, maka dia akan menghasilkan kalimat baru yaitu beta. Nah, statement yang keduanya itu harus alpha-nya harus P, karena di sini jadinya I am sleepy. Ya. Nah, konklusinya maka dia akan I go to bed, yaitu yang key. Ya. Jadi modus ponensnya P negasi key, P akan menghasilkan key. Ya. Nah, ini jadi implikasi. Iya, modus ponens. Ini modus ponensnya. Ya. Sehingga dapat kita sebut jika P implikasi Q adalah benar dan P juga benar, maka Q adalah menjadi benar. Nah, tabel di bawah ini mengilustrasikan jika kalimat alpha implikasi B benar dan alpha juga benar dan B pasti benar. Nah, ini. Ya, jadi alpha implikasi A ketemu A, maka dia akan menjadi benar. Alpha implikasi beta dan ketemu dengan A, maka dia akan menjadi benar. Ketika dia alpha ketemu dengan B dan alpha-nya dia jadi benar, dan ini ya, dan B-nya tidak benar, maka dia akan jadi false. Begitu juga ini benar, dan menjadi benar. Nah, untuk aturan elimination itu atau disebut dengan penghilangan disjungsi ya, atau dan ya. Jadi jika terdapat kalimat alpha 1 konjungsi alpha 2, konjungsi alpha 3 dan seterusnya sampai ke konjungsi alpha n adalah benar, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yaitu A1 yang menyatakan salah satu dari kalimat A1, A2 dan seterusnya yang berdiri sendiri tanpa penghubung dan atau konjungsi ya. Sedangkan untuk aturan introduction
and introduction atau pemunculan konjungsi itu merupakan kebalikan dari aturan elimination tadi. Jadi yang awalnya sebuah kalimat yang berdiri sendiri itu digabungkan menggunakan penghubung konjungsi tadi ya. Sehingga kalimatnya A1 konjungsi A2 konjungsi A3 dan seterusnya. Ya, jadi untuk elimination dan and introduction itu kebalikannya. Begitupun nanti ada or elimination dan or introduction pun sama. Jadi hanya beda di penghubungnya saja. Jadi kalau or introduction dia pemunculan disjungsinya, sedangkan unitary solution itu or introduction itu pemunculannya. Jadi kalau misalkan nanti ada or elimination berarti dia penghilangan sebetulnya ya. Jadi ini hanya ada or introduction saja. Nah, untuk aturan selanjutnya itu adalah unitary solution. Jadi menyatakan bahwa jika A konjungsi alfa konjungsi beta dan terdapat kalimat negasi beta, maka hasilnya itu adalah alfa. Ya, artinya seperti ada eliminasi. Di sini nilai positif dan di sini negatif. Jadi maka kita bisa coret saja. Ya. Jadi hasilnya itu adalah hanya A saja. Hal ini dapat dilihat dari jika salah satu dari kalimat P atau kalimat Q adalah benar, maka kalimat P or Q adalah benar. Jika Q salah, maka P harus benar agar P or Q tetap benar. Nah, untuk aturan resolution dapat dijelaskan bahwa jika alfa konjungsi beta dan negasi beta konjungsi gamma, kalau nggak salah ini gamma ya, maka didapat kalimat A or gamma karena beta dan negasi beta bernilai false dengan mengubah alfa konjungsi beta menjadi negasi alfa implikasi beta dan negasi beta or gamma menjadi beta implikasi gamma ya. Maka jadi alfa negasi kalimat alfa konjungsi beta dan ketemu dengan negasi beta konjungsi gamma, maka dia akan menghasilkan kalimat baru yaitu alfa or gamma. Itu ekuivalen dengan yang ini. Negasi alfa implikasi beta bernilai true dan negasi B implikasi Y gamma bernilai true, maka dia akan menghasilkan negasi alfa implikasi Y gamma ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang propositional logic ini, kita masuk ke sebuah studi kasus yang mungkin sering digunakan sebagai contoh umum dalam penyelesaian menggunakan propositional logic, yaitu ada yang disebut dengan permainan dunia wumpus ya. Nah, baik, kita mulai aja. Masalah dunia wumpus. Jadi merupakan contoh dunia sederhana untuk mengilustrasikan knowledge based agent dan merepresentasikan knowledge representasi. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi di dalam dunia wumpus ini atau wumpus ini adalah seorang monster yang tinggal di dalam sebuah goa yang terdiri dari 16 ruangan. Artinya nanti representasinya terdapat 16 kotak, berarti 4 kali 4 kotaknya. Ya. Di dalam gua tersebut terdapat 3 lubang mematikan atau biasa disebut dengan pit yang mengeluarkan angin sepoi-sepoi atau breeze sehingga sampai di ruangan-ruangan sekitarnya. Breeze tersebut itu bisa sampai ke ruangannya. Ya. Wumpus mengeluarkan bau busuk stench. Wumpus menjerit, scream, dan mati jika terkena panah. Sebuah agen dilengkapi dengan 3 anak panah yang hanya bisa diarahkan menuju ruangan-ruangan yang searah dengan arah agen bisa menghadap. Agen bisa bergerak hadap kanan, hadap kiri, atau maju. Agen juga bisa memanjat keluar gua jika berada pada posisi terjepit. Agen akan benjol atau bump jika menabrak dinding goa. Agen akan mati jika memasuki kotak yang terdapat wumpus atau pit. Tetapi jika akan aman jika memasuki kotak yang di dalamnya terdapat wumpus yang telah mati. Ya, jadi bahayanya itu sebenarnya di sini itu adalah yang pertama, agen itu tidak boleh ke dalam kotak yang berada wumpus, atau agen tidak boleh masuk ke dalam kotak yang terdapat pit atau lubang mematikan. Ya.
Nah, awalnya, jadi kan karena kita menggunakan 4x4, posisi awalnya itu ada di posisi agennya itu berada di posisi 1,1 ya. Jadi X-nya 1, Y-nya itu adalah 1. Dengan yang ini ya, 1,1. Tugas agen adalah menemukan emas dan membawanya kembali ke kotak start 1,1 secepat mungkin dengan jumlah aksi yang seminimum mungkin tanpa terbunuh. Sebagai hadiah, 1000 poin diberikan kepada agen jika berhasil keluar dari goa dan membawa emas. Tetapi agen mendapatkan poin minus 1 untuk setiap aksi yang dilakukan dan minus 1000 jika agen terbunuh. Nah, ini contohnya. Ini ilustrasinya. Jadi kita mulai agen dari titik 1,1. Nanti entah kita bergerak ke kanan atau ke kiri, nanti terserah ya, karena ini posisinya masih awal. Jadi kita nggak bisa gerak ke diagonal, hanya bisa ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Ya. Jadi ada breeze, ada stance, ada ini wumpusnya di sini, ada stance, ada breeze, speednya ada 3 dan sisanya itu adalah breeze. Artinya di dalam pit ini tadi kan dibilangnya sini nih. Di dalam gua tersebut terdapat 3 lubang mematikan yang mengeluarkan angin breeze sehingga sampai di ruangan-ruangan sekitarnya. Jadi di antara pit ini itu di ruangan-ruangan sebelahnya, di atas, bawah, kiri, kanan itu pasti ada breeze ya. Nah, jadi itu sampai ke angin sebelah, ke kotak sebelahnya. Ini kotaknya. Jadi kita mulai nanti di 1,1. Silakan bisa digambarkan atau bisa diingat. Nanti saya pasti bolak-balik ke arah sini. Sensornya yaitu apa yang bisa dilakukan ya sebenarnya. Agen akan merasakan stench jika berada di ruangan yang berdekatan dengan wumpus yang tidak diagonal. Agen akan merasakan breeze jika berada di ruangan yang berbatasan langsung dengan pit. Agen akan melihat glitter di ruangan tempat emas berada. Agen akan merasakan benjolan jika dia berjalan ke dinding. Ketika wumpus ditembak, ia akan melakukan scream mengerikan yang dapat dirasakan di mana saja di ruangan gua. Artinya di keseluruhan kotak itu bakal kedengaran. Proses ini dapat direpresentasikan sebagai daftar 5 elemen, di mana kita akan memiliki indikator yang berbeda untuk setiap sensornya. Sensornya itu contoh misalkan jika agen merasakan stench dan breeze, tidak ada glitter, tidak ada bump, tidak ada scream, maka representasinya itu bisa dikatakan dituliskan seperti ini. Jadi ada stench, ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada bump, dan tidak ada scream. Ya, ini representasinya seperti ini. Nah, lalu kita lanjut. Nah, nanti di dalam masalah dunia wumpus ini kita bisa bagi menjadi tiga kelompok. Ya, yang pertama itu ada perceive, ada action, dan ada goalnya. Ya, yang pertama itu adalah perceive, sesuatu yang ditangkap oleh agen, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ketika posisinya dia tidak ada stance atau ada breeze doang, berarti sisanya berarti bisa menjadi non. Ya, itu tergantung dari kondisinya. Ya. Untuk aksi yang dapat dilakukan oleh agen, ya, dia bisa bergerak, berarti hadap kiri, hadap kanan, atau maju. Grab, dia mengambil objek yang berada di agen itu berada. Shot itu berarti memanah lurus sesuai dengan arah agen menghadap. Climb itu memanjat keluar dari gua. Nah, goal tujuannya tadi sudah dijelaskan ya, membawa emas dan kembali ke kotak start 1,1. Oke, kita lanjut. Nah, caranya nanti, cara penyelesaiannya artinya kita akan mengumpulkan yang namanya itu adalah knowledge based system atau disingkat dengan KBS. Ya. Agen dapat dikatakan sebagai knowledge based system karena agen akan melakukan aksi berdasarkan hasil penalaran suatu persep terhadap knowledge base yang dimilikinya. Artinya gini, seperti tadi misalkan agen merasakan ternyata ada stench, berarti kan ada knowledge baru di dalam agen tersebut. Ya, berarti kalau misalkan dia bergerak ke arah kanan atau posisi 1,2, artinya di sana ada stench misalkan, maka posisi stench tadi itu kita bisa masukkan ke dalam knowledge base dari agennya tersebut. Ya, berarti saat misalkan kita mengarah ke situ 2, berarti ada stance nantinya. Ya, itu yang disebut dengan knowledge base system ya. Nah, pada awal permainan yang kami tidak ada fakta sama sekali karena agen belum menerima persep apapun karena memang startnya dari situ. Knowledge base hanya berisi beberapa aturan atau rule yang merupakan pengetahuan tentang environment
seperti pada aturan di bawah ini. Misalkan di sini P atau biasa disebut dengan pit ya. P1I, J adalah true jika terdapat pit dalam ruangan I, J. B atau breeze, B, I, J adalah true jika terdapat breeze dalam ruangan I, J. W, I, J adalah true jika terdapat wumpus dalam ruangan tersebut. Ya. S adalah stench yang adalah true jika terdapat dalam ruangan I, J-nya. V atau visited I, J itu adalah true jika ruangan tersebut sudah dikunjungi. G itu adalah glitter atau gold ya. Akan true jika terdapat gold di dalam ruangan I, J-nya. Sedangkan OK itu adalah true jika ruangan tersebut aman ya. Jadi ini beberapa atomic variable yang akan kita simpan menjadi sebuah knowledge base-nya. Ya. Jadi nanti kombinasinya, karena untuk kotak 4x4 akan terdapat di sini ada 7 ya. Ada 7 kali 4 kali 4, maka kemungkinan bakal ada 122 variabel proposisi. Ya, dari ketujuh kombinasi variabel ini. Ya. Nah, ini contohnya. Ini pengetahuan yang dimiliki agen di dalam terhadap environment-nya ya. Nah, misalkan di sini R itu adalah role 1, role 2, role 3, role 4 dan seterusnya. Ya, ini memang banyak tapi tidak dituliskan semuanya, jadi hanya sebagian yang akan dipakai. Misalkan di sini kita posisinya itu adalah di 1,1, artinya di sini tidak ada stage di 1,1, maka di sekitarnya itu adalah di lingkungan di terdekatnya dari titik 1,1 itu, maka dia tidak berarti tidak ada wumpus di 1,1 atau di kotak 1,1, dan tidak ada wumpus di kotak 1,2, dan tidak ada wumpus di kotak 2,1. Kalau misalkan ternyata di dalam 1,1 itu tidak ada stage. Begitu sama. Kalau misalkan tidak ada stage di 2,1, maka tidak ada wumpus di 1,1, tidak ada wumpus di 2,1, dan tidak ada wumpus di 2,2, dan tidak ada wumpus di 3,1. Ya, cara ngebacanya seperti itu. Ya, misalkan di sini, ini untuk yang stage ya, kalau misalkan tidak ada stage. Kalau misalkan ternyata di kotak 1,2 ternyata ada stage, berarti lingkungan yang di sekitarnya itu kemungkinan itu ada wumpus di 1,3, atau ada wumpus di 1,2, atau ada wumpus di 2,2, dan ada wumpus di 1,1 ya. Itu lingkungannya ya. Begitupun kalau misalkan ini tentang yang breeze ya. Jadi ketika tidak ada breeze di 1,1 akan seperti apa, dan ketika tidak ada breeze di 1,1 ketika ada breeze di 2,1 dia akan seperti apa. Karena breeze ini berhubungan dengan pit, maka dia yang dihasilkannya pun ini adalah pit ya. Ini tergantung dari lingkungannya seperti apa, karena ini berhubungan dengan aturan tadi di awal ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini aksi yang dapat dilakukan sebenarnya, tapi kita tidak akan menggunakan yang ini dulu. Kita langsung lanjut aja ke langkah pertama. Jadi pada setiap langkah, resep yang diterima agen dikonversi menjadi suatu kalimat dan dimasukkan ke dalam knowledge base bersama dengan kalimat-kalimat lain yang dianggap benar oleh kalimat yang telah diterima sebelumnya. Pada saat agen berada di posisi 1,1 dan mulai menerima persep, maka persep yang diterima agen itu adalah semuanya adalah known, karena tidak ada variabel apapun ya, tidak ada stance, tidak ada bump, tidak ada breeze, tidak ada pit dan sebagainya, karena itu posisi aman, posisi start ya. Dengan menggunakan aturan infinasi gambar 1 yang tadi ya, dan pengetahuan tentang environment dapat dilakukan proses infinasi berikut. Misalkan ya, karena yang pertama kita tidak ada stance ya, kita coba lakukan terhadap karena tidak ada stance 1,1, dan kita akan menggunakan aturan yang satu. Kita gunakan aturan R1, artinya yang tadi yang di awal yang ini. Nah, yang ini R1 itu adalah berarti di sekelilingnya tidak ada wumpus dan sebagainya ya. Nah,
Ketika aturan satu kita jalankan dengan menggunakan modus phoneme, maka yang dihasilkannya itu adalah tidak ada umpus di 1,1 dan tidak ada umpus di 1,2 dan tidak ada umpus di 2,1 ya. Ini kalimat barunya ya dengan menggunakan modus phoneme. Nah, untuk menghasilkan kalimat baru karena ini masih ada penghubungnya, jadi kita lakukan n elimination. Artinya kan di sini ada n, maka kita hapus dengan menggunakan elimination, maka menghasilkan 3 kalimat. Berarti yang pertama tidak ada umpus di 1,1. Kalimat yang kedua tidak ada umpus di 1,2. Kalimat yang ketiga tidak ada umpus di 2,1. Ya. Nah, untuk yang kedua juga berarti tidak ada bris ya. Berarti tidak ada bris juga. Kita lakukan juga di sini. Tidak ada bris kita gunakan tadi itu adalah rule 33. Ya, di sini berarti tidak ada pit di 1,1, tidak ada dan tidak ada pit di 1,2 dan tidak ada pit di 2,1. Karena ini masih menggunakan dan juga atau konjungsi, maka kita bisa gunakan fungsi n elimination juga lagi terhadap hasil dari yang tidak ada bris di 1,1 ya. Berarti kita lakukan hasilnya itu adalah tidak ada pit di 1,1, tidak ada pit di 1,2 dan tidak ada pit di 2,1 sebagai kalimat barunya ya. Jadi ada dari posisi 1 saja itu sudah menghasilkan 6 kalimat, yang ini 3 kalimat dan yang ini juga 3 kalimat ya. Nah, hasil dari aturan inferensi kita masukkan ke dalam sebuah knowledge-nya atau untuk mengumpulkan faktanya tadi ya di sini. Nah, misalkan tadi yang pertama itu adalah kan kita tidak bahwa tidak ada stance di 1,1, tidak ada stance di 1,2, tidak ada gold di 1,1 juga, ini harusnya 1,1 ya. 1,1. Nah, ini hasil dari aturan inferensi yang ini. Maka tidak ada wumpus di 1,1, tidak ada wumpus di 2,1 dan tidak ada wumpus di 1,2. Begitupun yang pit ini, dia hasil dari knowledge tadi, aturan inferensinya ya. Berarti tidak ada pit di 1,1, tidak ada pit di 2,1 dan tidak ada pit di 1,2. Nah, berarti 1,1 kita sudah visited dan dia aman. Ya, ini knowledge yang satu langkah yang baru didapat dari satu langkah ini yang sudah kita dapat ya. Dari agen yang baru ini dapat diketahui bahwa 1,2 dan 2,1 yang di sini ya. Satu. Yang ini kan posisi awal. Berarti yang tidak ada umpus itu adalah di 2,1 dan tidak ada di 1,2. Maka kita boleh bergerak ke posisi 1,2 ataupun ke 2,1 ya. Misalkan di sini agen pindah ke posisi 2,1 ya, berarti nanti dia akan menerima persep baru, yaitu persepnya itu ternyata di 2,1. Kita lihat ya gambarnya, ini agak mundur, agak jauh. Nah, sini kita bergerak yang awal dari sini, kita bergerak ke sebelah kanan yang 2,1. Artinya di sini ada breeze ya. Di sini ada breeze. Nah, jadi pengetahuan barunya tadi stance non, breeze, dan sisanya itu adalah non ya. Ini persep yang diterima oleh agen ya. Kita balik lagi ke yang tahap langkah yang kedua. Nah, oke. Nah, agar lebih fokus hanya diterima pada umpus ya. Jadi kita hanya lebih fokus ke bagaimana nanti penemuan itu dengan menggunakan stance berdasarkan persep yang diterima itu adalah stance dan breeze saja ya. Jadi biar lebih sederhana. Oke, langkah kedua. Langkah kedua itu di 2,1 itu tidak ada stance. Tidak ada stance, maka kita gunakan rules yang R2. R2 tadi kalau misalkan dilihat dari knowledge tentang environment itu seperti ini, tidak ada umpus di 1,1 dan tidak ada umpus di 1,2 dan tidak ada umpus di 2,2 dan tidak ada umpus di 3,1.
Karena di sini menggunakan dan, semuanya kita bisa menggunakan modus ponen. Ya. Nah, lalu setelah itu kita gunakan and elimination. Ya. And elimination di sini and elimination berarti sama kayak tadi, berarti kita penghapusan konektif dan, maka dia akan hapus, dia menghasilkan 4 kalimat, yaitu tidak hapus di 1,1, tidak ada hapus di 1,2, tidak ada hapus di 2,2, dan tidak ada hapus di 3,1. Sebenarnya untuk yang tidak ada yang ketiga ini sudah ada di dalam ini ya, di dalam knowledge. Artinya kita hanya menginputkan tidak ada hapus di 31 sebagai knowledge barunya. Ya. Lalu yang kedua, tidak ada tadi yang 2,1 itu adalah bris ya, maka persepnya itu adalah bris di 2,1, dan aturan rule yang dijalankan itu adalah R34. Dilihat lagi R34 itu seperti apa, berarti kemungkinan kalau misalkan ini ya, paling mudah, 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini ada bris, ya. Nah, kemungkinan besarnya di tetangganya ini, yang P1 ini sebelah kiri ini kemungkinan bakal ada pit, atau yang P21 ini kemungkinan ada pit, yang ini pit ya, dan ini pun kemungkinan ini bakal ada pit karena tidak ada ke bawah, berarti enggak di sini. Ya, kemungkinan pitnya itu ada di sebelah-sebelahnya karena dia tidak diagonal ya. Karena tadi di sebelah bris akan ada yang namanya pit, karena pit itu mengeluarkan bris ya di sekelilingnya. Ya, maka hasilnya itu adalah ada pit di 1,1, atau ada pit di 2,1, atau ada pit di 2,2, atau ada pit di 3,1. Ya. Nah, kita gunakan OR elimination atau kita gunakan unit resolution terhadap hasil di sini ya. Dengan P11 dan P21 itu tidak ada pit karena sudah dijalankan ya. Kenapa ini dihapus? Karena yang posisi tadi kita mulai dari 1,1 dan di sini itu adalah 2,1. Artinya posisi yang 1,1 dan 2,1 itu sudah pasti tidak ada pit. Karena posisi 1,1 dan 21 itu adalah aman. Makanya kita lakukan unit resolution dan kita hapus untuk yang P1,1 dan P21-nya. Ya, artinya tinggal hanya menyisakan P2,2 atau P3,1. Jadi kemungkinannya ada pit di 2,2 atau pit di 3,1. Ya, hasil dari aturan inferensi B21 ini atau bris di posisi 2,1. Ya. Lalu kita masukkan tadi ada yang baru di sini ya. 2,2 ini udah sebenarnya, 3,1 dan yang ini pit yang ini ya, ini sudah. Oh ya, dari 2,2, 3,1 tidak ada hapus juga, dan ini ada fungsi sebenarnya ini belum bisa kita tukar karena di sini ada belum pasti ya, ada pit di 2,2 atau pit di 3,1 karena belum jelas juga, belum jelas juga di sini ya. Kalimat P2,2 atau P31 menyatakan bahwa ada pit di posisi 2,2 atau 31. Sehingga langkah yang aman bagi agen adalah kembali ke posisi 1,1. Karena tadi dari posisi 1,1 agen itu bergerak ke kanan. Ternyata setelah bergerak ke kanan ada menerima knowledge baru, di sekitarnya itu ada pit ya. Jadi kalau misalkan mau lebih aman berarti kita balik lagi ke posisi 1,1, kita jalankan ke kotak 1,2 ya. Nah, yang diterimanya itu adalah persep yang diterima itu adalah stage. Artinya ya stage, non, dan non untuk sisanya. Ya, kita telusuri untuk yang langkah ketiga. Nah, dari hasil modus ponen untuk S1,2 dan S34 itu menghasilkan ini hasilnya P1,3 atau W1,2 atau W2,2 atau W
1,1 atau ada wumpus di 1,3, 1,2, 22 atau 1,1. Nah, dari hal ini kita lakukan unit resolution. Yang pertama, karena kan tadi ada beberapa yang sudah di dalam ya. Yang pertama, kita bandingkan terhadap tidak ada wumpus di 1,1. Maka yang ini kita hapus ya. Jadi hasilnya cuma W1,3, W1,2 dan W2,2 ya. Ini basis tenaga. Kita cek lagi. Ternyata lakukan unit resolution lagi terhadap 2,2 ya. Kita dengan menggunakan tidak ada wumpus di 2,2, artinya ini tidak valid ya. Tinggal W1,3 atau W1,2. Lakukan unit resolution lagi. Karena yang 1,3, belum ada di acknowledge, yang 1,2 sudah dan isinya itu adalah tidak ada wumpus di 1,2, maka W1,2 ini bisa dihapus dan sisanya itu adalah ada wumpus di 1,3 ya. Nah, ini untuk pembuktiannya, ternyata memang ada wumpus di 1,3. Kita cek. Jadi setelah proses inferensi tersebut terdapat satu kali fakta baru yang ditambahkan ke dalam knowledge base, yaitu terdapat wumpus di W13 dan ini sudah terbukti. Jadi kalimat 1,3 menyatakan bahwa ada wumpus di posisi 1,3. Pada posisi 1,2 tidak terdapat breeze sehingga 2,2 dapat dikatakan tidak ada pit ataupun wumpus. Jadi langkah selanjutnya itu bukan ke 1,3 ya, bukan ke atas, tapi ke kanan, yaitu ke 2,2. Nah, di dalam 2,2 ini sebenarnya tidak ada persep yang diterima karena ya tidak ada stange, tidak ada breeze, dan tidak ada pit. Jadi semuanya itu adalah non ya. Nah, setelah didapat itu terserah nanti apakah agen akan ke atasnya, ke yang posisi 2,3 ataupun ke yang 3,2 ya. Jadi kalau misalkan coba aja tinggal ke 2,3 apakah persep yang diterimanya apa. Ternyata memang yang 2,3 itu adalah dia tempat penyimpanan goldnya atau glitternya ya. Nah, ini posisi 4. Ini sudah, jadi hanya cuma 4 langkah sebenarnya udah selesai, tinggal balik lagi saja ya. Jadi ketika lokasi wumpus sudah diketahui, agen bisa menggunakan panah untuk membunuhnya atau fokus pada pencarian emas dengan menghindari lokasi wumpus. Jadi berbagai strategi dapat dilakukan sehingga membawa emas kembali ke posisi 1,1. Pada kasus wumpus, agen harus dibekali aturan yang merupakan pengetahuan tentang environment-nya. Ya, jadi environment-nya harus digambarkan dulu. Jadi kira-kira kalau misalkan dia bergerak misalkan tadi ke 1,2, itu lingkungannya itu bakal seperti apa ya. Jadi harus dibekali seperti itu. Dibekali knowledge environment-nya. Untuk ruangan 16 itu di dalam gua diperlukan sangat banyak aturan environment. Jadi kekurangannya memang untuk yang relasi proposisi ini dengan menggunakan 16 kotak ya, berarti untuk setiap kotaknya harus memiliki minimal satu satu aturan tentang environment-nya dan kemungkinan aksi yang bisa dijalankannya ya. Jadi pada kasus wumpus ini teknik sounding akan lebih efisien dalam merepresentasikan masalah. Namun pada kasus permainan catur, proses logik itu akan sulit digunakan karena setiap orangnya, setiap langkah aktornya itu pasti bakal berbeda-beda ya. Mungkin demikian penjelasan untuk proposition logic, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.